Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Petrus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini, Petrus mengajak umat untuk tetap hidup dengan setia sambil menantikan kedatangan Tuhan. Namun menariknya, ia tidak mengajak mereka untuk sibuk menebak kapan Tuhan akan datang. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk bertumbuh dalam rahmat dan pengenalan akan Kristus. Perkataan ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali kita lebih sibuk memikirkan apa yang akan terjadi nanti daripada menjalani apa yang ada di depan kita hari ini. Kita khawatir tentang masa depan, khawatir apakah pekerjaan akan berjalan baik, khawatir tentang kondisi keluarga, khawatir tentang kesehatan, kebutuhan hidup, dan banyak hal lain yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kekhawatiran itu menghabiskan begitu banyak tenaga dan perhatian kita. Padahal sebagian besar hidup kita dijalani hari demi hari, melalui keputusan-keputusan kecil, melalui tanggung jawab yang mungkin terlihat biasa, dan melalui kesetiaan dalam hal-hal yang sering tidak dilihat orang lain. Karena itu, Petrus mengingatkan agar kita tidak kehilangan arah. Jangan sampai perhatian kita terlalu tersita dalam banyak hal yang belum tentu terjadi, sehingga kita lupa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Peristiwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang begitu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati kehadiran Tuhan hari ini. Ada yang menunggu semua masalahnya selesai terlebih dahulu, baru ingin sungguh-sungguh membangun hidup rohaninya. Dan ada yang berharap suatu hari nanti akan lebih dekat dengan Tuhan, tetapi terus menunda langkah itu karena merasa sekarang belum waktu yang tepat. Padahal pertumbuhan iman selalu dimulai dari hari ini, dari doa yang tetap kita usahakan meskipun hati sedang tidak tenang, dari kejujuran yang tetap kita pilih meskipun jalan yang lain terlihat lebih mudah, dari kesediaan untuk tetap berbuat baik
meskipun tidak selalu dihargai. Melalui surat ini, Petrus mengingatkan bahwa hidup beriman bukanlah tentang menunggu waktu yang sempurna untuk berubah, melainkan tentang kesediaan untuk terus bertumbuh bersama Tuhan di tengah kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin kita tidak bisa memperbaiki semuanya sekaligus, namun kita bisa memilih untuk sedikit lebih sabar hari ini, sedikit lebih jujur hari ini, sedikit lebih peduli kepada orang lain hari ini, dan sedikit lebih menyediakan waktu bagi Tuhan hari ini. Karena perubahan yang besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dijaga dengan setia. Seperti pohon yang bertumbuh tanpa terlihat dari hari ke hari, demikian pula Tuhan sedang membentuk hidup kita sedikit demi sedikit. Mungkin inilah yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu fokus pada hidup yang belum sesuai dengan harapan, sementara Tuhan sedang bekerja melalui hal-hal sederhana yang terus kita perjuangkan setiap hari. Melalui kesabaran yang sedang kita pelajari, melalui kebaikan yang terus kita usahakan, dan melalui kesetiaan yang tetap kita jaga meskipun tidak selalu mudah. Karena pada akhirnya, hidup beriman bukan perlombaan untuk hidup sempurna lebih cepat daripada orang lain. Hidup beriman adalah kesediaan untuk terus bertumbuh bersama Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Maka hari ini, mungkin Tuhan tidak sedang meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mengundang kita untuk tidak berhenti bertumbuh, tidak berhenti belajar mengasihi, tidak berhenti belajar percaya, dan tidak berhenti membuka hati bagi karyanya setiap hari. Sebab ketika kita tetap melangkah bersamanya, sekecil apapun langkah itu, Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya sibuk memikirkan masa depan, tetapi juga setia menjalani hari ini bersama-Mu. Tolonglah kami agar tidak berhenti bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Bimbinglah kami untuk setia dalam hal-hal kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Dan semoga setiap hari yang kami jalani semakin membawa kami dekat kepadamu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.